Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan sama-sama membahas atau sama-sama belajar tentang pengertian dari sholat fardu atau macam-macamnya lah. Nah, jadi selama ini kita telah melaksanakan sholat fardu 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan sholat itu? Nah, jadi sholat itu secara bahasa itu artinya adalah berdoa ataupun meminta kebaikan. Nah, menurut istilah, sholat itu merupakan semua perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dari takbir sampai dan diakhiri dengan salam. Nah, jadi apapun yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam itu masuk ke dalam kategori sholat. Nah, sholat yang diwajibkan sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam, yang biasanya kita kenal dengan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan yang terakhir ada sholat isya. Nah, sholat fardu itu wajib bagi orang muslim, nah baik laki-laki maupun perempuan yang berakal dan sudah memasuki masa balik. Nah, sedangkan sholat fardu ini belum wajib bagi anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil atau belum balik atau masih di bawah usia 10 tahun. Nah, namun jika anak tersebut sudah berusia 10 tahun, maka hendaklah orang tua itu menegur dan dengan menyuruhnya sholat. Nah, apabila si anak ini tidak mau, maka kita sebagai orang tua bisa melakukan teguran ataupun kita memukul. Nah, maksud memukul di sini adalah mendidik, bukan mencelakakan si anak tersebut. Nah, kemudian kita masuk pada dasar hukum dari perintah sholat ini. Jadi sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua setelah membaca 2 kalimat syahadat. Bahkan sholat itu menjadi penanda untuk membedakan antara orang yang kafir dan muslim. Oleh karena itu pentingnya kedudukan sholat bagi setiap muslim itu sangat wajib atau sangat tinggi, bahwa karena ada yang menyebutkan bahwa sholat itu adalah tiang agama. Nah, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan perintah untuk melaksanakannya. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasannya, itu perkara yang membatalkan sholat. Nah, sholat fardu itu sholat fardu seseorang itu akan batal dan tidak sah dengan sendirinya. Nah, jika terjadi beberapa perkara yang membatalkan. Di antaranya perkara itu yang pertama adalah datangnya hadas kecil maupun besar di tengah-tengah sholat. Contohnya itu seperti kentut ataupun di pakaian kita itu menempel najis. Nah, kemudian yang kedua itu berbicara saat sholat. Nah, berbicara saat sholat itu juga termasuk ke dalam hal ataupun perkara yang membatalkan sholat. Karena apa? Karena tujuan dari sholat itu tadi adalah kita meminta ataupun berdoa. Nah, bagaimana kita bisa berdoa dengan baik apabila kita sholat saja sedang berbicara. Nah, maka dari itu berbicara ketika sholat itu dapat membatalkan yang namanya sholat fardu atau sholatnya tidak sah dan wajib diulang. Nah, kemudian ada berpaling dari arah kiblat. Nah, ketika kita sholat itu kan kita sholat itu menghadap ke arah kiblat. Apabila kita tidak mengarah kiblat itu termasuk ke dalam hal yang dapat membatalkan sholat. Karena ketika kita sholat itu kita saja ketika sholat itu masih merasa kurang fokus ataupun kurang khusyuk, apalagi ketika kita sholat itu mengarah ke arah lain, pasti pikiran kita akan terganggu. Nah, kemudian bermakmum pada orang sholat yang tidak sah, seperti contohnya seperti ini, kita sholat tapi makmum kita bukan orang muslim. Nah, itu juga termasuk ke dalam sholat yang tidak sah. Kemudian mengucapkan salam sebelum waktunya. Nah, maksudnya adalah ketika kita sholat itu kan sudah ada susunan dan urutannya ketika kita sholat. Nah, salam itu
akan diucapkan pada terakhir sesuai dengan pengertian tadi. Sesuatu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan niat itu adalah sholat. Nah, jadi sesuatu hal yang dapat membatalkan sholat itu adalah mengucapkan salam sebelum waktunya. Nah, oke, kemudian kita masuk pada tata cara pelaksanaan sholat. Nah, rukun sholat itu adalah bagian pokok dari sholat itu sendiri. Artinya, perbuatan dalam sholat yang harus dikerjakan, jika ditinggalkan, sholatnya menjadi tidak sah. Nah, jadi menurut mazhab Syafi'i itu, rukun sholat itu ada 13. Nah, diantaranya itu yang pertama ada niat. Nah, jadi niat itu sangat wajibnya itu di dalam hati. Apabila kita lafalkan niat itu, maka termasuk ke dalam sunnah. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua itu adalah berdiri. Nah, berdiri di sini tanda kutip bagi yang mampu. Nah, adapun orang yang tidak mampu pasti dimudahkan seperti sholat sambil duduk ataupun sambil berbaring. Nah, kemudian rukun yang ketiga ada takbiratul ihram. Nah, takbir ini dibaca di awal memulai sholat. Kemudian rukun yang keempat itu membaca surah Al-Fatihah. Nah, yang dilanjutkan biasanya dengan pembacaan surah pendek. Kemudian yang kelima adalah ruku dengan tumak ninah, dengan sikap tenang sikap tenang dan sejenak. Kemudian rukun yang keenam adalah itidal dengan tumak ninah. Kemudian yang ketujuh ada sujud. Kemudian yang ke-8 itu duduk di antara dua sujud. Nah, kemudian yang ke-9 itu duduk tasyahud awal dan akhir. Nah, yang ke-10 itu membaca tasyahud. Kemudian yang 11 itu membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ketika kita sholat itu harus ada membaca sholawat Nabi, yang biasanya sholawat itu dibaca pada tasyahud akhir. Kemudian yang ke-12 itu membaca salam, yang didahului dengan menoleh ke sebelah kanan dan kemudian ke sebelah kiri. Nah, kemudian yang ke-13 itu tertib. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa itu tertib harus sesuai dengan urutannya. Kemudian kita masuk bagaimana sih tata cara pelaksanaan sholat itu sendiri. Nah, yang pertama itu tadi niat. Niat itu kan tadi dilafalkan di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Kemudian yang kedua itu berdiri bagi orang yang mampu. Jadi apabila ada orang yang tidak mampu ataupun sedang sakit itu tidak apa-apa, itu diberikan keringanan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada takbiratul ihram. Nah, ketika kita membaca takbiratul ihram itu dengan menghadap kiblat. Nah, caranya mengangkat kedua tangan kita itu dengan sejajar dengan daun telinga waktu mengangkat kedua tangan kita itu bersamaan dengan mengucapkan takbir. Nah, kemudian yang keempat itu membaca surah pendek secara lengkap dan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian di dalamnya. Kemudian yang kelima itu adalah ruku. Nah, ruku yang berarti itu adalah membungkukkan kepala dan punggung bersamaan dengan memegang kedua lutut. Nah, seperti gambar di atas. Nah, jadi gambar di atas ini adalah contoh dari gerakan ruku. Nah, kemudian selanjutnya adalah itidal, yaitu berdiri tegak dengan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, setelah kita melakukan itidal, maka selanjutnya kita melakukan sujud, yakni meletakkan dahi, hidung dan kedua telapak tangan, kemudian lutut dan kedua ujung kaki di lantai sambil membaca doa sujud. Adapun doanya yaitu seperti ini. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, itu dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian duduk di antara dua sujud dengan cara meletakkan punggung kaki kiri di lantai dan mendudukinya.
Kemudian kaki kanan ditegakkan dan jari-jari menghadap kiblat. Nah, namun juga ada orang yang tidak menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat. Nah, contohnya seperti gambar di atas ini. Jadi, gambar di atas ini adalah contoh dari duduk di antara dua sujud. Nah, jadi duduk di antara dua sujud itu seperti gambar di atas ini. Nah, kemudian yang kesembilan itu adalah duduk tasyahud awal dan akhir. Nah, jadi contoh dari duduk tasyahud itu seperti ini, seperti di atas ini. Nah, hampir sama seperti duduk di antara dua sujud, namun ada sedikit perbedaan pada bagian kaki kirinya. Nah, jadi itu adalah contoh dari duduk tasyahud. Nah, kemudian yang ke-10 itu membaca salam yang didahului dengan menghadap kanan kemudian kiri. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin pembahasan kita mengenai sholat pada kali ini kita cukupkan. Silahkan kalian berikan saran apabila penjelasannya masih kurang. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.